Ya, nanti kita dengar dulu di sana. Ya. Ada persiapan laporan apa Pak? Nanti kita lihat. Ya biasa lah kalau di tempat saya kan ekonomi aja update. Rapatnya sama siapa Pak? Maksudnya? Rapatnya sama siapa aja? Siapa menterinya? Pak Menkyu hadir Pak? Menteri Keuangan ada, Menko Pangan ada. Ya, yang lain nanti kita lihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tampaknya Mukidi menghadapi maut, tentu saja dalam kalkulasi politik, ya, geng Solo, ya. Tapi ada juga pihak yang mengatakan jangan sebut geng Solo lah, geng Jokowi gitu, ya. Kenapa, pemirsa? Karena Prabowo sudah panggil Erlangga Hartarto, Bahlil hingga Raja Juli ke istana. 3 orang ini dikenal sebagai orang-orang yang sangat setia kepada Jokowi. Apalagi Bahlil sama Raja Juli itu. Bahlil lebih menghormati Gibran daripada menghormati Prabowo. Dalam satu momen tertentu, ya, bagaimana dia mau mencium tangannya Gibran, tetapi saat sebelumnya, mungkin karena Prabowo juga tidak melihatnya, dia salaman biasa aja sama Prabowo. Ya, apakah ini bakal ditebas juga, ya, atau bakal ditendang juga? Kayaknya dalam 1 minggu terakhir, terutama sejak adanya demo besar kemarin, pemirsa, bahasa-bahasa yang digunakan oleh Prabowo ke internal, ke orang-orang dekatnya adalah bahasa-bahasa yang lugas, ya. Bersihkan kamu sebelum dibersihkan dan pasti dibersihkan, ya. Dan bagaimana kalau membersihkan korupsi, membersihkan mafia dalam departemen-departemen seperti itu? Cukup nggak waktu 1 minggu? Ya nggak cukup. Tapi peringatan Prabowo waktu-waktu sebelumnya itu diabaikan, ya, dan bahkan rakyat juga menganggapnya mungkin hampir sama karena kesannya itu memang omon-omon. Tetapi setelah terjadi pemecatan, apalagi yang dipecat adalah Menko Polhukam, ya, ini menandakan satu bentuk pertaruhan yang luar biasa gitu, ya, keren. Tampak bahwa Prabowo ini sebagai seorang presiden. Dan dalam beberapa kesempatan juga dia katakan, saya disumpah harus mengabdi kepada rakyat dan lain sebagainya. Jadi kalau yang merusak rakyat akan disikat habis. Itu kira-kira, pemirsa, ya. Dan tampaknya pola kerjanya setelah dia banyak dipecundangi oleh para menteri, yang banyak diantaranya adalah menteri-menterinya titipan dari Jokowi ini, ya, dia akhirnya punya utusan-utusan khusus setiap departemen untuk mencari data seobjektif mungkin. Karena data yang diberikan oleh menteri itu cuma menghibur aja, ya, supaya Prabowo ini senang, supaya ini. Dan puncaknya adalah ketika para menterinya ini dia melihat demonstrasi besar itu, dan Prabowo dalam istilah Tempo itu merasa dikucilkan, ya, diumpetin supaya tidak tahu keadaan yang sebenarnya, ya. Dan untungnya rakyat segera sadar kalau ditumpangi oleh geng Solo, kan begitu. Nah, kita tidak tahu, ya, tetapi sejumlah menteri itu sudah datang ke istana kepresidenan hari Selasa ini, dan mungkin sampai malam, Selasa sampai malam. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan juga Menteri Raja Juli Antoni, ya. Ini dedek pure lah, ya. Kalau mereka ini
ke istana itu selalu akan disertai dengan data-data yang mereka miliki. Nah, biasanya kalau kerjanya orang yang sudah independen dan lain sebagainya, ya sudah, dulu memang kita teman gitu kan, tapi rakyat harus lebih diutamakan daripada pertemanan gitu. Kemudian mereka menunjukkan data, ya dia katakan begini, Erlangga mengatakan dirinya dipanggil Presiden untuk membahas isu terkait ekonomi. Nanti kita lihat ya, biasalah kalau di tempat saya kan ekonominya, update-nya seperti apa. Ya, ada juga katanya, ini juga memanggil Zulkifli Hasan dan juga keuangan Purbaya. Mungkin dijidak juga itu Purbaya, karena satu hari jadi menteri bikin kontroversi gak karu-karuan gitu kan. Nah, Raja Juli juga menyiapkan data terkait hutan sebagai cadangan pangan dan energi, ya. Dan persoalan hutan ini betul-betul disinggung oleh Prabowo tentang mafia hutan itu, ya. Nanti kalau buktinya ternyata bergadul, tidak jelas, di cross check ternyata hasilnya hahu-hahu gitu kan. Nah, mungkin tidak menunggu pakai lama. Setelah pengalaman, ya, reshuffle atau heartbreaking yang diistilahkan oleh Rocky Gerung ini ternyata berjalan lancar dan Prabowo malah gridnya naik, lebih dipercaya oleh publik, mungkin reshuffle kedua juga akan segera dibuat, karena menteri-menteri inilah yang bikin rusuh di tengah masyarakat itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.